internasional, menurut Prof. Der Motstar Kusumat Majia mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara lain dengan negara lain, atau hukum antarbangsa. Kedua, yaitu hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional atau hukum antar negara, suatu yang memiliki hubungan satu dengan yang lain. Bagian B, asas-asas hukum internasional. Asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional adalah pertama, asas teritorial. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Kedua, yaitu asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seseorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. Asas kepentingan umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Bagian C, yaitu subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional terdiri dari pertama, negara, kedua, individu, ketiga, tahta suci atau Vatikan, keempat, Palang Merah Internasional, kelima, yaitu organisasi internasional. Sebagai ahli mengatakan bahwa pemberontakan pun termasuk bagian dari subjek hukum internasional. Bagian D, itu sumber hukum internasional. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama, sumber hukum material, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sumber hukum formal, yaitu sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari perjanjian internasional atau traktat treaty merupakan sumber hukum utama apabila perjanjian tersebut berbentuk law making treaty, yaitu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konferensi Wina Diplomatik 1961. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum yang diterima sebagai hukum. Hal ini berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambil terhadap suatu persoalan. Contoh hasil kodifikasi hukum. Kebiasaan adalah konvensi hubungan diplomatik. Asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, yaitu asas-asas umum hukum nasional yang dapat mengisi kekosongan dalam hukum internasional, misalnya praduga tak bersalah. Bagian G, yaitu tentang penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu satu, dengan cara damai terdiri dari arbitrasi. Arbitrasi biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu atau arbitrator yang dipilih secara bebas oleh berbagai pihak untuk memutuskan tanpa terlalu terikat dengan prosedur hukum. Bagian B, keduanya, yaitu penyelesaian yudisial, adalah suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu peradilan yudisial
internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Contoh International Court of Justice yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Bagian C. Negosiasi atau perundingan jasa-jasa baik, mediasi, dan konsilisasi. Bagian D. Penyelidikan. Bagian E. Penyelesaian di bawah naungan PBB. Jadi, kesimpulannya yaitu hukum internasional mempelajari rangkaian aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan yang melintasi batas negara. Dalam hukum internasional akan dipaparkan bagaimana subjek-subjek hukum internasional dapat terkoneksi satu dengan lainnya, bagaimana hubungan dan kegiatan apa saja dapat terjadi antara subjek satu dengan lainnya. Dan hukum internasional merupakan salah satu hukum yang mengatur tentang entitas internasional yang memiliki subjek hukum.